Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabar Adam? Halo Adam, apakah ada lagi di Zoom? Sepertinya Adam lagi tidak berada di Zoom. Oke, kita nunggu sebentar menjelang teman-teman yang lain bergabung.
Oke, kita mulai saja kalau gitu. Jadi gimana kabarnya Adam? Adam Bagusis. Apakah mendengar suara saya? Kalau dilihat di sini mikrofonnya tidak terhubung ya ke Zoom. Jadi kalau misalnya ada kendala di mikrofon, mungkin bisa alternatif menggunakan fitur chat saja gitu. Jadi saya tahu bahasanya kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan itu bisa saya tahu kalau lewat alternatif lewat chat gitu. Oke, kita mulai saja. Jadi sebelumnya di itu web kedua dan tiga itu kan teman-teman sudah belajar nih. Ya, ada aktivitas belajar 1 sampai ke 6 itu untuk web yang kedua kemarin. Lalu dari aktivitas belajar 7 sampai ke 10 teman-teman itu untuk web yang di minggu lalu, web ketiganya. Nah sekarang insya Allah kita akan belajar nanti terkait tentang aktivitas belajar 11 sampai ke yang 14 itu. Terkait tentang itu tadi nanti akan kita pelajari bagaimana membuat enkapsulasi, lalu bagaimana sih konsep dari polymorphism, dan terakhir nanti bagaimana membuat itu tadi eh, exception, error handlingnya, dan terakhir nanti bagaimana membuat sebuah Java file. Nah, Java file ini berbeda dari ketika teman-teman membuat misalnya secara manual gitu membuat misalnya kalau dibuka lalu klik plus tanda plus pada Visual Studio Code-nya lalu kita buatlah kasih nama filenya lalu kasih ekstensinya Pak. Bukan seperti itu. Tapi kita bagaimana istilahnya membuat sebuah file baru menggunakan package-nya dari Java, maka ketika di running di program tersebut akan istilahnya menghasilkan sebuah file baru dengan sesuai nama yang diberikan oleh teman-teman itu sendiri. Nah, itu konsep yang akan kita pelajari pada web kita yang keempat ini. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya apakah share screen saya terlihat jelas di layar teman-teman semua? Oke, yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya minggu di web sebelumnya kita sudah belajar bagaimana terkait dari konsep abstrak class sampai ke juga inheritance. Jadi teman-teman sudah dapat gambaran nih bagaimana membuat sebuah abstrak class dan juga dengan bagaimana membuat kelas turunannya gitu. Jadi tidak serta-merta hanya membuat kelas utama lalu membuat kelas utamanya lagi gitu. Jadi ada dua kelas utama gitu. Tidak. Jadi teman-teman bisa membuat kelas turunan dari kelas utamanya. Nah, ini sudah kita pelajari di web sebelumnya. Jadi teman-teman harapannya sudah mulai dapat gambaran nih bagaimana implementasi dari masing-masing penggunaan abstraction dan interface itu sendiri dan juga bagaimana membuat kelas turunannya dengan konsep inheritance gitu, seperti itu. Nah, ini sudah dipelajari kemarin. Nah, untuk minggu ini teman-teman kita akan pelajari tentang enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini adalah istilahnya konsep yang salah satu konsep utama di OOP gitu atau istilahnya Object Oriented Programming. Apa itu konsep dari enkapsulasi itu sendiri? Kalau boleh tahu, Adam sudah pelajari tentang enkapsulasi?
Gimana, Adam? Apakah sudah mempelajari konsep tentang encapsulation atau enkapsulasi? Itu sebelum saya jelaskan terlebih dahulu, karena kan istilahnya nih teman-teman sudah materinya sudah dibuka sebelum pelaksanaan proyek itu sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah mempelajari materinya gitu. Ada materi inisiasi dan materi pengenaan yang sudah tersedia di LMS-nya ataupun e-learning dari IT-nya gitu. Oke, gimana Adam? Apakah sudah mempelajari terkait enkapsulasi? Ini Adam yang bagusis dengan Adam B ini satu akun yang sama atau berbeda orang ini? Kalau boleh tahu. Halo, Adam. Ini mungkin sepertinya lagi tidak bisa terkoneksi. Jadi Adam dan juga teman-teman lainnya harapannya sudah pasti mempelajari tentang konsep dari enkapsulasi itu sendiri. Jadi enkapsulasi secara umum adalah membungkus atau istilahnya pembukusan sebuah atribut ataupun properti pada sebuah metode ataupun sebuah kelas itu. Nah, tujuannya apa Pak dari enkapsulasi itu sendiri? Yaitu tadi membuat supaya atribut tersebut ataupun properti yang ada di kelas ataupun metode itu tidak bisa serta-merta kita istilah akses secara leluasa gitu. Mungkin aja ada misalnya ada sebuah atribut yang bersifat sensitif atau istilahnya mungkin data penting gitu. Nah, karena itulah penting juga peran dari enkapsulasi itu. Jadi misalnya teman-teman membuat sebuah kelas baru, misalnya kelas A, lalu teman-teman nanti misalnya di dalamnya ada sebuah atribut, nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, ataupun identitas gitu, misalnya. Lalu membuat kelas turunannya nih, atau kelas utama yang barunya lagi. Nah, teman-teman istilahnya, kalau secara umum kan kalau kita pakai istilahnya tidak dienkapsulasi, maka kita bisa panggil atribut yang ada di metode ataupun di kelas tersebut bisa kita gunakan di kelas yang berikutnya ataupun kelas turunannya gitu. Nah, dengan enkapsulasi ya artinya dibatasi, jadi tidak serta-merta kelas lainnya itu ataupun kelas turunannya itu bisa akses atribut ataupun properti yang ada di metode ataupun kelasnya, gitu. Tujuannya apa, Pak? Ya, itu tadi untuk istilah membatasi sekaligus istilahnya mungkin saja atribut itu berisikan data sensitif atau data pentingnya gitu. Mengandung sebuah nilai yang penting atau urgensi ataupun istilah sensitif. Jadi kita batasi supaya tidak bisa diakses oleh beberapa kelas ataupun beberapa metode itu. Seperti itu. Jadi ya itulah poin utama dari enkapsulasi. Itu. Oke, di sini materinya itu tadi menghubungkan metode atau properti yang ada pada enkapsulasi gitu. Yang enkapsulasi PBO artinya memfasilitasi untuk pelacakan bug misalnya, jadi minimalkan kesalahan pengodean dan juga untuk istilahnya nih modularitas. Jadi programnya itu bisa modular, bisa istilahnya antar satu dengan modul yang lain itu terhubung seperti itu. Seperti ini. Ini contohnya.
teman-teman ketika menggunakan konsep misalnya tadi sebuah konsep dari enkapsulasi. Nah, ada kelas namanya belajar nih. Teman-teman menggunakan, nah, dalam enkapsulasi itu istilahnya ada satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan, penggunaan dari modifier. Nah, apa itu modifier? Kalau lo tahu, teman-teman, Adam gimana modifier? Oke, baik. Jadi modifier itu secara umum adalah istilah bentuk, tipe, atau akses dari sebuah properti ataupun metodenya sendiri. Nah, secara umum modifier itu terbagi menjadi tiga. Kalau yang pertama kan secara umum biasanya teman-teman membuat pasti metode ataupun modifier dengan nama public. Artinya ya siapa saja bisa akses baik itu metode ataupun properti yang menggunakan modifier public itu tidak dibatasi itu. Ya, itu tadi. Jadi beberapa kelas, beberapa metode itu bisa akses leluasa gitu tanpa adanya istilahnya dibatasi. Lalu ada kedua private. Nah, private ini kan kalau istilahnya privasi. Artinya kita batasi nih aksesnya supaya baik itu metode nantinya ataupun misalnya kelas ingin menggunakan misalnya properti ini ataupun atribut ini itu tidak bisa secara serta merta kita batasi. Nah, untuk aksesnya itu perlu sebuah metode, sebuah akses baru gitu. Jadi serta itulah konsep dari enkapsulasi, dibungkus atribut tersebut ataupun metode tersebut supaya dicegah dari akses yang tidak ada kepentingannya seperti itu. Oke, di sini ini Adam yang bagus dengan Adam B ini satu akun yang sama. Halo, Adam. Ini lagi tidak bisa bergabung. Jadi ya itu tadi enkapsulasi konsep intinya adalah pembungkusan itu, membungkus atribut ataupun metode supaya tidak bisa digunakan secara leluasa ataupun secara ya istilahnya beberapa kelas bisa akses dengan mudah gitu. Itu yang membungkus. Namanya apa? Konsep dari membungkus artinya melindungi gitu. Baik itu atribut ataupun metodenya gitu. Jadi di sini ada contohnya tadi kelas sebuah kelas belajar ada dua metode, dua atribut dengan dua modifier. Yang pertama modifier public, lalu yang kedua ada modifier private. String y Java, string x pintar. Kita buat sebuah file baru mungkin pintar.java, maka kita bisa misalnya punya kelas pintar. Nah, lalu kita hanya ada public ini secara umum, lalu kita panggil, coba panggil, kita panggil nama kelasnya belajar, coba panggil. Nah, kalau ketika ini dijalankan, otomatis yang public ini bisa kita tampilkan, namun yang di bawah ini akan error. Kenapa ya? Karena itu di private, jadi batasi gitu, tidak bisa akses yang di luar kelas ini bisa mengakses atau misalnya ini ada kelas yang ini kelas belajar tidak bisa serta kelas pintar ini bisa mengakses di kelas belajar ini terutama untuk mengakses atribut ataupun properti dari string ini seperti itu. Ini konsep sederhana dari itu tadi enkapsulasi. Jadi teman-teman sudah belajar nih terkait tentang enkapsulasinya gitu. Nah, contohnya bagaimana Pak? Contoh istilahnya ini sudah saya siapkan codingannya juga. Ini saya stop dulu.
Oke, di sini sebelumnya apakah sudah kelihatan Visual Studio Code saya punya teman-teman semua? Saya anggap sudah semua kelihatan Visual Studio Code. Jadi di sini sudah saya siapkan sebuah file namanya dari enkapsulasi.java gitu. Di sini teman-teman kan sudah saya buatkan contoh codingannya nih, contoh codingan untuk menggunakan enkapsulasi gitu. Di sini ada contohnya nih, ada namanya kelas web 4. Nah, ini kan berhubung karena saat ini lagi ada di web 4, maka saya buat contohnya ada kelas web 4 nih. Lalu di sini ada sudah saya kayak komentari, ini namanya public modifier. Public modifier, ini ada namanya string class. Nah, dan juga ada yang private-nya nih, string materi. Enggak modifier private. Jadi ada dua modifier, yang pertama public untuk kelas, yang kedua private untuk materi. Lalu saya buat nih kelas modifier dengan public dengan nama enkapsulasi. Kalau ini kan sudah teman-teman istilahnya paling tidak sudah pahami bagaimana membuat kelas utamanya yang akan berfungsi untuk memiliki sebuah metode mainnya gitu. Nah, di sini ada metode mainnya. Nah, di dalam sini kita buat sebuah instansiasi dari kelas tersebut. Lalu di sini kita panggil nih kelas web 4. Kita buat objek baru dengan nama web 4. Lalu di sini kita panggil istilahnya kelas dari web 4 itu sendiri gitu. Lalu di sini kita panggil objek dari web 4-nya titik kelas. Lalu di sini ada 241. Artinya saya mengisi kelas atribut kelas ini ataupun properti kelas ini dengan nilai 241. Di sini saya buat lagi nih karena di dalam kelas 24 ini ada istilahnya properti kedua yaitu materi, maka saya buat juga isikan nilai dengan nama materi enkapsulasi, polimorfis dan juga exception. Nah, lalu ini kita cetak nih sistem print ln 24 dan objeknya, lalu propertinya atau atribut, lalu objek dan juga propertinya. Nah, kalau teman-teman sadari sudah tadi sini sudah kelihatan errornya. Bahwasanya di atas ini the value of field 24 materi is not used, tidak digunakan karena dia private. Di bawah sini sudah kelihatan ketika teman-teman ingin isi misalnya sebuah nilai di sebuah properti atau atribut yang dengan modifier private itu tidak bisa. Kenapa? Di sini sudah kelihatan materi has private access into M4. Jadi dibatasi nih. Jadi kita tidak, istilahnya kita tidak serta-merta bisa menggunakan atribut ataupun properti materi ini. Jadi otomatis kita tidak bisa istilah mencetak untuk materi gitu. Kalau kita coba kita jalankan, dia akan error. Kenapa ya? Itu tadi materi has private access into M4. Materi ini sudah dideklarasikan dengan aksesnya private di kelas 24-nya gitu. Jadi tidak bisa nih. Dan di sini kelihatan the field 24 materi is not visible, tidak kelihatan bagi istilahnya program tersebut ataupun bagi objek tersebut untuk bisa kita tampilkan. Jadi tidak kelihatan nih katanya. Bagaimana nih kok bisa tidak kelihatan gitu? Tentu ya itu tadi karena sudah inilah konsep dari enkapsulasi. Jadi ya dibungkus dia nih sekarang tidak serta-merta bisa kita gunakan. Lain hal kalau teman-teman ganti misalnya dari private menjadi public. Nah, saya ganti dengan public. Sekarang ini sudah bisa kita jalankan misalnya. Kalau kita running, ini sudah jalan seperti semula. Oke, nah ini kelihatan ini untuk atribut yang pertama dan ini untuk atribut yang kedua. Kalau dia tipe public, ya, itu bisa diisi secara ya istilahnya kita bisa kasih nilai ke properti ataupun uh, atributnya gitu. Namun kalau kita ganti dengan ini kembali lagi ke private, nah, ganti dengan private ya otomatis ini tidak bisa kita jalankan gitu.
Kalau kita paksakan lagi kita jalankan, nah, itu akan error. Itu adalah fungsi dari enkapsulasi. Artinya ini sudah berhasil diterapkan di enkapsulasi itu. Jadi konsep ini sudah berhasil kita terapkan di codingan sederhana seperti ini. Tadi pertanyaan Pak, jadi gimana Pak? Istilahnya ini kita kasih akses nih. Ini kan kelihatan nih katanya di deklarasi warna oranye. Bahwasanya nilai dari materi ini ataupun modif atribut dari materi ini tidak digunakan di baru. Ya, dilindungi. Jadi, gimana kita ngasih nilai tersebut Pak? Supaya ini nih tidak error dan bisa ditampilkan gitu. Gimana Adam? Bagaimana supaya istilahnya kita bisa mengasih nilai ataupun istilahnya kasih data di properti ataupun atribut materi tersebut. Gimana Adam? So, Adam, gimana? Ini gimana Adam? Supaya istilahnya tadi kita bisa mengakses ataupun kita kasih nilai kepada atribut materi ini yang sudah dikasih modifier private gitu. Kalau publik kan mudah gitu. Kalau dikasih menjadikan publik ini sebagai contoh di publik sudah, maka ketika ini diisi nilai sudah bisa kita tampilkan gitu. Nah, kalau bagaimana dengan konsep dari modifier private itu? Supaya nilainya bisa kita isi itu ataupun kita inisialisasi itu supaya juga kita bisa tampilkan hasil dari inisiasi nilai tersebut gitu. Gimana Adam? Baik, sepertinya Adam lagi tidak bersama kita gitu. Jadi, nah ada caranya nih teman-teman supaya nilai ini ataupun atribut ini bisa kita kasih nilai dan kita bisa tampilkan nanti nilai yang ada di atribut tersebut. Dan caranya gimana Pak? Nah, caranya adalah ini saya matikan dulu. Di sini sudah saya siapkan kode keduanya. Kalau teman-teman perhatikan data di sini sudah saya siapkan. Nah, di sini ada nih kelas yang sama, web 4 di sini. Lalu di sini yang tadi public modifier, lalu ada private modifier, dan terakhirnya ada yang baru, namanya protected modifier. Jadi ada tiga tadi yang sudah saya sampaikan, ada public, private, dan juga protected. Nah, ini modifier gimana nih Pak protected? Nah, modifier protected itu sifatnya melindungi gitu. Dia mirip seperti private, cuman dia bisa kita akses gitu, kita kasih nilai gitu. Tanpa perlu kita istilahnya dibatasi hak aksesnya gitu. Masih bisa kita kasih nilai dan kita bisa akses. Ya, tapi dia terlindungi itu atributnya. Tapi kalau private, ya namanya private kan privasi gitu. Tidak istilahnya tidak bisa kita ganggu gitu. Nah, bagaimana Pak tadi caranya supaya kita bisa isi dari nilai materi ini? Nah, pertama, teman-teman bisa menggunakan konsep
get setter, dan juga getter. Konsep inilah nanti yang berperan penting untuk bisa kita manipulasi atau kita kasih nilai dari atribut materinya. Nah, di sini sudah saya buatin. Yang pertama getter. Nah, getter itu artinya istilahnya untuk mendapatkan nilainya gitu. Jadi ketika nanti dipanggil sebagai materi, maka akan tampil karena sebuah properti seperti itu. Nah, di sini ada tipenya public, modifier public, string, get materi. Artinya get materi ini nanti akan berperan ketika ingin menampilkan get materinya gitu. Ataupun atribut dari materinya. Lalu kita return nih, kembalikan nilai dari materi seperti itu. Lalu ada setter. Nah, di sini fungsi nanti kita memberi nilai. Supaya apa? Supaya kita bisa isi nilai dari atribut tersebut. Kalau getter itu istilah untuk menampilkan nanti atribut yang sudah diisi. Sedangkan setter itu berperan untuk istilahnya untuk menampilkan, untuk kita isi nilai tersebut. Yang selanjutnya nanti akan kita kirimkan ke getter supaya bisa tampil seperti itu. Nah, di sini getter sudah, lalu setter. Kita buat sebuah modifier public dengan tipe istilahnya void, lalu ada set materi. Kenapa pakai void? Karena kita istilah tidak mengembalikan sebuah nilai. Jadi, itu tadi, maka pakai void. Set materi ini berfungsi sebagai untuk tadi mengisi nilai atribut materinya. Lalu kita panggil nih, buat sebuah parameter baru namanya string new materi. Yang akan nanti berfungsi untuk istilahnya nanti kita isikan dia ke dalam sebuah materi. Nah, di sini ada nih this. Ini tadi yang kemarin untuk sifatnya mirip seperti konstruktor this. Materi, atribut dari materi tersebut kita panggil ke dalam set materinya, lalu kita panggil parameter dari new materi. Jadi ketika nanti ini misalnya kita panggil set materi ini, metode setter ini dengan parameter new materi, maka kita bisa isikan dia langsung ke dalam atribut materi. Di bawah sini sama seperti tadi, ada public class enkapsulasi, lalu sini ada sebuah method main, ini sama seperti tadi kita deklarasikan. Ini juga sama tadi, 4 kelas 241. Nah, ini di sini berbeda. Di sini teman-teman tidak istilahnya pakai materi. Tidak, itu. Artinya walaupun sudah punya kita setter dan getter ini, tidak serta-merta kita bisa panggil atribut materi. Kita coba ya, materi. Ini masih error nih. Kenapa error ya? Ini karena tipe dia adalah function gitu, ataupun method. Kalau kita misalnya kita hapus dia misalnya seperti itu. Kalau kita isi dia misalnya tuh, illegal start katanya. Tuh. Bahkan walaupun kita sudah deklarasi ini public getter dan setter, metode setter dan getter itu masih tetap dianggap sebagai private. Nah, itulah istilahnya keunggulan dari private. Jadi dia melindungi, benar-benar dilindungi itu. Jadi caranya kita harus pakai metode setter dan getter. Nah, itu tadi baru fungsinya memanggil setternya untuk kita kasih nilai pada atribut ataupun properti dari materinya. Jadi di sini terpanggil setternya, set materi. Di sini langsung kelihatan ada parameter tadi yang kita tentukan, new materi, tipenya adalah string. Lalu kita isikan lah enkapsulasi, polymorphism, dan exception sudah. Nah, ini sama. Nah, ini yang untuk yang protected. Nah, kalau protected masih bisa kita akses gitu, tanpa perlu metode getter dan setter. Nah, setter dan getter ini khusus untuk modifier yang sifatnya private. Baru kita perlu setter dan getter. Nah, di sini kita cetak lah. Nah, cetaknya pun berbeda. Kalau yang di sini kita bisa panggil atributnya, kalau yang di bawah kita panggil metode getternya gitu. Tidak bisa kita panggil seperti yang tadi. Dan kita panggil materi. So. Itu akan error, masih tetap error karena dia dianggap sebagai private. Jadi pada intinya ketika teman-teman menggunakan setter dan getter, tidak serta-merta ini merubah menjadi public gitu. Bisa kita akses dengan leluasa, tidak. Tapi ini selain jalan supaya kita bisa isi nilai pada atribut tersebut. Nah, bisa tadi untuk bisa ngisi pakai setter, lalu untuk menampilkannya menggunakan method getternya, get materi. Tapi ini kalau teman-teman sudah jalankan, ini sudah bisa tampil isi dari atribut materi tersebut. Kita coba ya. Sekarang sudah tampil untuk yang atribut pertama materi 241 ataupun kelas tadi 241. Atribut kedua materinya adalah enkapsulasi dan seterusnya. Dan
ada atribut ketiga tadi jam kelas jam 13 gitu, atau jam 1 seperti itu. Nah, ini contoh sederhana penerapan dari metode eh, konsep dari enkapsulasi gitu. Jadi pada intinya seperti ini. Jadi ketika teman-teman menggunakan atribut ataupun propertinya nanti bersifat private, maka otomatis teman-teman harus menggunakan metode getter dan setter untuk bisa mengisi atribut ataupun properti tersebut. Seperti itu. Dan ketika ingin kita buat objeknya, lalu kasih kita isi nilainya berdasarkan atribut tersebut, maka kita harus panggil setter, metode setternya dan metode getternya. Mungkin itu konsep sederhana dari enkapsulasi. Ada yang ingin tanyakan? Adam, gimana? Sudah dapat gambaran dan cukup sudah mulai paham terkait metode konsep dari enkapsulasi? Ya, gimana Adam? Apakah ada yang ingin tanyakan terkait konsep enkapsulasi ini? Jadi sudah saya sampaikan konsepnya, lalu contoh codingannya, gitu, praktikalnya. Sepertinya Adam sudah cukup paham. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman ataupun Adam itu, Adam, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini saya stop dulu, lalu saya buka ke ini. Oke, yang tadi sudah kita pelajari nih di aktivitas belajar 11 terkait tentang konsep enkapsulasi atau pembungkusan. Jadi atribut ataupun propertinya itu kita bungkus menjadi sebuah menggunakan modifier private supaya tadi tidak bisa diakses oleh siapapun, baik itu metode ataupun kelas dengan istilahnya leluasa gitu. Perlu istilahnya cara khusus untuk bisa kita kasih nilai baik kepada atribut tersebut. Nah, itu tadi peran dari enkapsulasinya. Ini sudah, lalu kita lanjut ke aktivitas belajar ke-12, yaitu terkait dengan polymorphism. Teman-teman, gimana Adam? Apakah sudah mempelajari konsep dari polimorfis atau istilahnya polymorphism? Itu gimana Adam? Apakah istilahnya bisa membantu saya menjelaskan bagaimana sih konsep dari polymorphism?
Oke, baik. Jadi konsep polimorfisme itu apa, Pak? Jadi polimorfisme itu kita pakai modul yang ini. Jadi istilahnya dia mirip seperti konsep dari inheritance. Jadi ada kelas utama dan kelas turunannya yang dapat mewarisinya gitu. Nah, perannya mirip seperti di inheritance. Jadi dia bisa punya konsep, ya itu deh, punya sifat yang bisa mewarisi. Kegunaannya gimana Pak dari konsep polimorfisme? Jadi ketika misalnya teman-teman misalnya membuat sebuah kelas, nah kelas seperti tadi kita pakai kelasnya tadi nih, kelas belajar, ada metode misalnya ataupun kelas belajar tadi, lalu ada metode nih, nah, misalnya metode belajar gitu. Lalu misalnya ini tadi teman-teman buat kelas baru namanya pintar. Daripada istilah kita membuat metode baru nih, misalnya ingin teman-teman ingin gunakan istilahnya atribut yang ada di metodenya sama, ya tinggal kita panggil aja itu metode yang juga sama yang ada di kelas belajar gitu. Jadi ketika kelas belajar ini punya metode misalnya tadi, misalnya eh, belajar ataupun mata kuliah atau apa gitu metodenya. Maka di kelas pintar juga bisa kita pakai metode tersebut, misalnya metode belajar. Maka kita bisa pakai. Nah, jalan nih tadi. Gitu. Oke, mungkin saya pakai bantuan dari codingan saja supaya mudah untuk jelasin. Saya stop dulu, lalu saya pakai buka lagi di sini. Ya, tadi sudah kita belajar terkait tentang enkapsulasi. Nah, sekarang kita akan ke polimorfis. Nah, ini dari pentingnya polimorfism atau polimorfis. Nah, ini sebagai contoh nih, teman-teman misalnya ada namanya kelas prodi, gambarannya nih, dengan ada sebuah metode namanya nama prodi gitu. Dengan fungsinya untuk menampilkan yang tadi daftar program studi yang ada di UT misalnya universitas terbuka gitu. Di bawahnya kita bisa buat kelas turunan tadi, sistem informasi misalnya ada kelas nama sistem informasi extend. Ini konsep inheritance. Jadi dia akan kelas sistem informasi ini akan punya semua metode ataupun atribut yang ada di kelas prodi. Lalu kita panggil kelas prodi, maka sekarang kita bisa panggil metode yang sama. Seperti ini, nama prodi. Bisa kita pakai begitu ya. Lalu di bawah sini kita akan tampilkan ada satu misalnya sistem informasi prodi. Lalu ada kelas sama teknik informatika yang berfungsi untuk menampilkan ini tadi list kedua adalah teknik informatika. Nah, ini masih konsep polimorfis. Konsep inheritan juga sekaligus polimorfis. Lalu di mananya Pak letak kelas istilahnya konsep polimorfismenya? Nah, kalau teman-teman perhatikan ini nama prodi ini kan sejenis nih. Artinya ketika teman-teman membuat sebuah blueprint, maka kita bisa istilahnya copy saja duplikat ataupun melakukan duplikat pada metode ataupun blueprint tersebut. Nah, lalu letaknya di mana Pak? Oke, jadi di sini polimorfisme itu ada dua metode. Yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan namanya metode overloading. Yang mana nanti misalnya nama objek ataupun beberapa metode bisa kita juga beda parameternya. Gitu. Nah, dalam sini ada parameter yang tadinya nggak ada parameter. Nah, tapi kalau overloading misalnya teman-teman tambah kalau overloading maka ini bisa kita tambahkan parameter. Gitu. Atau yang kedua adalah overriding. Jadi ketika teman-teman misalnya nih ingin menjiplak ini misalnya, sama persis misalnya seperti ini, maka kita bisa buat dia menjadi konsep overriding. Artinya kenapa pakai override Pak? Jadi supaya list ini bisa kita timpah nanti isinya kita bisa manipulasi perilaku dari metodenya ataupun atributnya. Seperti ini. Saya ganti isi teksnya menjadi sistem informasi. Dan kedua ada teknik informatika. Lalu ada nih kelas polimorfis yang berfungsi untuk lalu ada semua metode main. Lalu kita deklarasikan jadi objek ataupun kelasnya. Kelas prodi, kita buat prodi. Nah, di sini yang letak dari polimorfisnya tadi. Kita bisa panggil kelas prodi. Lalu kita buat objeknya namanya SI, sistem informasi. Kita panggil lah untuk kelas sistem informasi menjadi sebuah metode. Begitu juga tadi. Kita panggil kelas prodi, lalu kita buat dia menjadi teknik informatika. Nah, uniknya di sini, prodi punya metode nama prodi.
SI juga punya nama prodi. Begitu ya, TI juga punya metode namanya nama prodi. Nah, ini ketika ini dijalankan, ini kalau sebentar, nah, ini sekarang sudah kelihatan daftar program studi di UT. Ada satu sistem informasi, dua teknik informatika, tiga misalnya ada ilmu lingkungan, gitu. Empat apa? Ini dari konsep polimorfis tadi. Jadi kita bisa menggunakan metode yang sama persis konsepnya dengan yang kelas utama di kelas turunannya. Lalu bagaimana Pak implementasi override-nya? Hmm, Kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada nih kelihatan istilahnya notifikasi oranye gitu. Bahwasanya ini belum polimorfis seutuhnya gitu. Sepenuhnya belum polimorfis. Perlu penampaan sebuah dari override, anotasi dari override-nya, overriding. Bagaimana istilahnya untuk istilahnya supaya kita mengasih anotasi overriding seperti ini. Untuk mengasih anotasi ataupun istilah deklarasi pada override itu teman-teman pakai add. Di sini sudah kelihatan ada deprecated, override dan segala macam. Nah, karena fokus kita adalah overriding, maka menggunakan anotasi pada override. Seperti itu. Nah, sekarang ini sudah hilang anotasi ataupun notifikasi oranye itu. Ini sudah dikategorikan sebagai polimorfis yang seutuhnya. Atau misalnya teman-teman kan, tadi kan ada dua. Tadi yang pertama adalah override, maka satu lagi, berarti ya, berarti overloading tidak istilahnya tidak terbaca di codingan ini. Maka kita harus menerapkan juga di konsep override juga untuk di kelas teknik informatika. Sekarang ini sudah dikategorikan sebagai polymorphism yang seutuhnya seperti itu. Ketika ini dijalankan, maka hasilnya juga sama. Seperti itu. Nah, inilah konsep dari polymorphism. Ada penambahan override. Dan sekarang kita bisa menggunakan metode yang sama persis konsepnya pada kelas utama. Seperti itu. Gimana Adam? Apakah ada yang ingin tanyakan terkait polimorfis? Yang teman-teman lain gimana? Ini gimana Adam? Apakah ada yang ingin tanyakan terkait tentang polimorfis ini?
Oke, baik teman-teman semua dan kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ini saya stop share dulu, maka saya share untuk yang di sini. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah belajar nih terkait eh, aktivitas belajar 11 tadi enkapsulasi dan lalu yang ke-12 tentang polimorfis. Jadi secara umum konsep dari OOP teman-teman sudah pelajari semua gitu. Dari yang kemarin belajar tentang inheritance, abstrak, terakhir sekarang ada enkapsulasi dan terakhir tentang polimorfis seperti itu. Nah, yang 13 ini lebih kepada bagaimana melakukan error handling, exception, dan juga melakukan I/O dan operasi filenya gitu. Jadi ini bukan dari konsep OOP seperti itu. Lebih ini kepada tentang tambahan supaya bagaimana nanti teman-teman istilahnya bisa melakukan error handling gitu. Jadi ketika terjadi error, maka teman-teman bagaimana melakukan exceptionnya gitu supaya tidak serta-merta ketika dijalankan program Java-nya akan mengalami crash gitu. Tapi kita bisa menggunakan exception dan juga guna exception nanti supaya pesan errornya lebih rapi dan juga mudah dipelajari dan mudah dibaca gitu. Ada letak errornya di mana. Lalu tentang I/O dan operasi file gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini materi exception. Saya akan buka codingannya saja. Oke, baik, ini tadi sudah kita belajar enkapsulasi dan polimorfis. Sekarang kita akan buka ke exception, exception handling. Nah, apa itu Pak exception? Jadi exception itu lebih kepada bagaimana kita istilahnya mengendalikan ataupun menghandle sebuah error gitu. Nah, ini sebagai contoh nih, ketika teman-teman tidak menggunakan exception block gitu. Ada namanya istilahnya block untuk exception, blok pengecualian. Nah, tujuannya apa Pak dari exception ini? Supaya kita bisa melakukan uji coba nih. Apakah ada error pada sebuah metode misalnya ataupun sebuah kelas gitu. Sebagai contoh ini ada kelas namanya biodata nih. Nah, seperti itu. Lalu ada metode dengan modifier public. Lalu ada dua parameter string nama lengkap dan tahun lahir. Lalu kita ingin metode itu bisa nampilkan nama lengkap beserta tahun lahirnya gitu. Lalu kita buat nih kelas namanya exception gitu. Nah, ada sebuah metode main. Nah, lalu kita panggil lah deklarasi kelas biodatanya. Lalu buat objek, lalu kita panggil biodatanya. Metode biodata kita kasihlah parameter misalnya. Ipaldi, nah, lalu tahunnya 2005 atau lain, misalnya seperti itu. Lalu ada sebuah parameter, nah, ini mungkin saya hapus saja Pak ya. Kayak misalnya kalau ini kan secara umum aman ini. Kalau teman-teman jalankan codingan ini maka akan, nah, istilahnya bisa ditampilkan outputnya gitu. Nah, nama lengkap dan tanggal lahir. Nah, ketika ini misalnya saya tambahkan nih tadi dengan parameter 3, nah kan di atas metodenya cuma dua nih mampu menampung parameter. Sedangkan kita isi 3 parameter. Nah, ini kalau kita jalankan, dia akan error. Nah, inilah dinamakan tadi error handling. Ini kan kalau teman-teman perhatikan ini kan bukan error handling atau exception blocknya. Jadi ketika ini misalnya error, teman-teman paksakan dia jalan, dia akan mengalami crash gitu. Malah menjadi sebuah problem. Tampil dia membuka di terminalnya bagian problem, bukan di bagian terminalnya itu. Padahal, nah ini namanya tadi sebuah program Java yang crash. Dia crash karena mengalami error. Jadi dia tidak bisa nih. Kelihatan nih require string integer, tapi yang dikasih string integer itu. Nah, kita kan tidak ingin nih istilahnya tampilan error seperti ini istilahnya muncul di problem, tapi pengen kita lihat di terminal misalnya. Jadi nanti di sini akan muncul pesan errornya gitu, tidak di bagian problem. Nah, itulah fungsi dari error handling atau exception. Jadi, supaya tadi ketika misal programnya mengalami error seperti ini, dia tidak masuk ke fase crash yang menampilkan sebuah problem, tapi bisa kita kasih istilahnya muncul di bagian pesan error di terminal gitu. Jadi supaya kelihatan gitu apa errornya, supaya programnya tidak crash gitu. Ini contoh non bloknya dan exception block. Jadi dia tidak pakai exception, metode exceptionnya atau konsep dari exception block.
Lalu bagaimana Pak supaya kita istilahnya tadi eh, supaya error handlingnya tidak mengalami crash. Jadi tidak muncul di problem tapi muncul pesan errornya di terminal. Gimana Adam? Apakah kamu tahu supaya error handlingnya itu tidak mengalami crash gitu? Supaya kita bisa menggunakan konsep error handling. Gimana Adam? Apakah kamu tahu tentang bagaimana supaya tadi kita bisa melakukan error handling gitu pada program supaya tidak crash gitu. Tapi muncul errornya di terminal. Oke, baik. Jadi teman-teman ketika ingin istilahnya supaya error handling ini kita bisa gunakan di program supaya program tersebut kalau ada error itu tidak istilahnya mengalami crash seperti ini. Ini kalau teman-teman sorot ya, ini kelihatan nih metode biodata tidak bisa digunakan tipenya gitu. Nah, kita pengen kasih tahu nih pesan errornya jauh lebih rapi misalnya, pengen singkat aja misalnya error nih. Ketika terjadi error, gitu. Tidak seperti ini banyak ini. Tapi dia pengen kita istilah misalnya something went wrong. Nah, itu kan ketika terjadi error, terjadi misalnya something went wrong. Kita pengen tampil pesan error itu di terminal gitu. Jadi, oh ternyata ada salah nih codingan kita bisa cek. Tak perlu istilahnya nampilkan seperti ini. Ini yang namanya fase crash gitu di programnya. Nah, ini saya matikan. Jadi teman-teman bisa menggunakan namanya di sini saya matikan dulu. Ini error handling namanya try catch. Jadi teman-teman bisa menggunakan konsep try catch-nya gitu. Seperti ini. Jadi misalnya nih, tadi public biodata ada misalnya metode biodata, lalu ini sama dari exception, lalu sebuah method main. Nah ini contoh implementasi penggunaan try catch-nya. Lalu diawali dengan kata in ataupun sintak try, kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Apa yang ingin kita coba nih? Namanya try kan artinya mencoba. Apa yang ingin kita coba? Lalu di sini kita panggil biodata, biodata misalnya. Ini atau misalnya kita eh, pakai konsep ini masih kita perbaiki misalnya. Ini saya alter ke bawah, lalu ini saya matikan, lalu ini saya ganti. Nah, ini anggaplah seperti kita melakukan percobaan. Nah, ini berarti hasilnya nanti berhasil seperti itu. Ini ketika ini berhasil jalankan, maka dia akan aman. Namun ketika misalnya teman-teman nih, apa tadi hanya salah gitu, ini dia akan menjalankan namanya catch, dia akan menangkap errornya apa nih, nangkap pesan error. Lalu pesan error tersebut akan kita tampilkan nih ke dalam terminal dengan tulisan ataupun teks something went wrong. Nah, ini tadi yang saya maksud bahwasanya ketika terjadi error, pesannya itu jauh lebih singkat gitu, tanpa harus mengalami crash di terminal dan tampil ataupun muncul di terminal, bukan di
sebuah tag baru namanya problem. Nah, ini misalnya kalau saya jalankan, ini kan otomatis tidak error ya. Oke, ini kan artinya program berjalan lancar gini kan, karena memang tidak ada yang error gitu. Ini tidak ada yang error. Ini memang programnya benar gitu. Berhasil, artinya try ini berhasil dijalankan dengan aman tanpa adanya error. Maka ini tidak perlu akan dijalankan. Fungsi catch ini akan dijalankan ketika program ataupun baris yang ini mengalami error. Jadi dia akan baru tangkap pesan errornya seperti itu. Nah, sekarang ini saya matikan, namun ini saya hidupkan. Nah, ini sengaja saya buat error. Artinya exception ini memang khusus untuk dicari errornya gitu. Ketika ingin teman-teman melakukan testing, pengen testing nih, blok ini ada error tidak? Menggunakan konsep try dan catch gitu. Seperti itu. Jadi ketika ada error, tampilkan pesan errornya. Tidak seperti tadi, kalau teman-teman perhatikan kan di atas, ini memang lebih ada error handlingnya gitu. Jadi kalau error ya langsung crash gitu, selesai. Programnya tak bisa lagi. Bukan, maksudnya tidak bisa lagi, itu artinya programnya berhenti untuk dieksekusi, crash, mengalami crash. Nah, kalau ini kita bisa jalankan kembali. Nah, ini kan sengaja nih saya buatkan error gitu. Padahal sini kan biodata, biodata, tapi di sini dengan nol gitu. Nah, ini kalau teman-teman jalankan, yang tadinya seharusnya muncul di problem, ini, tapi sekarang muncul pesan errornya di terminal. Gitu. Dia karena ini tadi tidak diketahui nih, apa nih nol. Dia tidak gagal istilahnya membuat sebuah objek gitu, berdasarkan kelas biodata. Gagal dia. Maka dia akan masuk ke fase catch ini. Seperti itu. Nah, ini ketika ini dijalankan, nah, ini muncul pesan error, something went wrong. Nah, dengan pesan ini aja kita sudah tahu nih, oh ada yang error nih. Seperti itu. Maka bisa langsung kita track. Nah, oh errornya di mana misalnya? Oh ternyata errornya nih. Nah, oh ini nul. Harusnya apa? Nil di atas seperti ini. Maka ini nanti kalau teman-teman dia perbaiki, maka dia tidak muncul lagi something went wrong gitu. Seperti ini. Nah, ketika misalnya teman-teman nih akses sebuah website itu, ketika istilahnya pengen akses ke sebuah itu, tiba-tiba muncul something went wrong. Nah, itu tadi pesan error yang supaya munculnya lebih dinamis gitu, ataupun lebih rapi gitu, tidak kelihatan apa errornya gitu di muka umum, tapi nanti ketika kita bisa cek di codingannya apa errornya tanpa harus muncul pesan errornya di terminal seperti itu. Something went wrong. Nah, ini contoh dari exception block menggunakan try dan juga catch-nya seperti itu. Tim itu untuk error handling dari penggunaan exception map concept. Gimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Adam gimana, ada yang ingin tanya terkait error handling menggunakan exception? Ya, gimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan terkait error handling dari konsep exception ini? Oke, baik, kalau tidak ada kita lanjut ke tadi. Tadi sudah kita pelajari di aktivitas belajar 3 tentang exception gitu ataupun untuk error handling. Nah, sekarang kita akan istilahnya belajar tentang IO atau melakukan input ataupun melakukan operasi input ataupun output pada file. Jadi di sini sudah saya buatkan juga contohnya. Ini lalu di sini saya clearkan saja, lalu saya exit. Ini contoh tadi.
Jadi eh, Java juga kita bisa membuat sebuah file baru tanpa misalnya membuka seperti ini teman-teman. Untuk buka ini sidebarnya, lalu klik ini, ditambah file, lalu baru ketika nama filenya .java seperti itu. Tidak perlu. Jadi Java bisa memungkinkan untuk membuat sebuah file baru. Seperti itu. Contoh di sini ada perintah untuk contoh membuat sebuah file itu. Teman-teman cukup mudah sebenarnya membuat sebuah file pada Java. Jadi sini sama menggunakan metode main. Lalu tadi nih konsep try dan juga catch-nya saya gunakan gitu. Jadi ketika nanti percobaan ini gagal, maka langsung tampil pesan errornya gitu. Lalu di sini teman-teman membuat sebuah objek file. Nah, di sinilah peran kita nanti supaya membuat file objeknya itu ataupun membuat sebuah file baru itu berhasil. Jadi di sini teman-teman panggil package dari Java-nya bernama file. Ketika teman-teman misalnya ketik aja misalnya seperti ini, file. Ini kan teman-teman sudah perhatikan muncul nih. Kalau ini diklik akan mengarahkan package pada java.io file gitu. Hmm. Artinya dia akan memanggil package atau paket dari file pada Java-nya gitu. Lalu kita buatlah objek baru nih, namanya objek file gitu. Lalu ada perintah new, lalu filenya apa nih? Di sini teman-teman isilah nama filenya apa yang mau dibuat gitu. Ada pet name-nya. Kalau misalnya teman-teman ingin misalnya eh, nanti kita jelaskan lagi. Jadi di sini teman-teman buat ya ini sebagai contoh saya buat sebagai nama contoh file .java gitu. Jadi fungsi ini ataupun baris kode ini akan misalnya membuat sebuah file baru dengan nama contoh file .java. Nah, di sini ada fungsi pengecekannya gitu. Ini cek file. Nah, fungsi perannya apa Pak? Fungsinya supaya nanti dicek. Kalau ternyata filenya sudah ada, ya ngapain dicek dibuat kembali buat duplikatnya. Jadi cukup tampilkan nanti pesannya file sudah ada gitu. Kalau ternyata belum, lalu buat tampaknya. Ini seperti ini. If object file, kita panggil objek file tadi. Jalankan metode create new file. Nah, ini metode bawaan dari paket filenya gitu. Package filenya. Tinggal kita tampilkan aja nih. File, titik dua. Lalu kita panggil objek file. Tadi, objek file yang sudah kita inisialisasi tadi. Panggil get name. Ini metode apa Pak get name? Tadi, metode bawaan dari create new file. Supaya apa Pak? Supaya kita bisa nampilkan apakah contoh file Java ini bisa tampil tidak berhasil dibuat gitu. Nanti akan tampil bisa namanya filenya apa berhasil dibuat. Ini kalau teman-teman berhasil membuat sebuah file baru. Nah kalau gagal ya seperti ini dia akan tampilkan file sudah ada. Artinya tidak perlu lagi membuat kopian dari file yang sama seperti itu. Di sini ada error handlingnya. Ternyata kalau misalnya selama fase ini ada error, maka akan tampil pesan ini. An error occur. Terjadi error. Errornya di mana? Nanti kita cek misalnya di sana di bagian codingannya seperti itu. Nanti coba kita akan masuk ke fase errornya supaya kelihatan pesan an error occur itu supaya tidak crash. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ini saya buka sidebarnya. Ini kan sekarang tidak ada nih nama file contoh file .java. Ini kalau kita jalankan sekarang, dan ini saya tutup aja supaya kelihatan filenya. Nah ini sekarang sudah cukup satu file .java. Ini kalau sekarang kita jalankan, oke. Nah ini pesannya sudah muncul. File contoh file .java berhasil dibuat. Artinya file yang contoh file tadi sudah berhasil kita buat nih. Tanpa perlu membuka sidebar, lalu kita buka klik ke icon plus ini, lalu ketik namanya, lalu kita ekstensi, baru buka. Tapi dengan codingan seperti ini, kita sudah bisa membuat sebuah file baru tanpa melakukan membuat manual gitu. Nah, ini kalau teman perhatikan, tadinya ada cuma 4 file, di sidebar sekarang muncul sebuah file baru namanya contoh file .java. Kalau kita klik, ya kosong, file kosong baru gitu, tapi dia sudah ekstensi .java. Nah, di sini nanti teman-teman ketik, nah, membuat misalnya apa gitu. Jadi kita deklarasikan public apa gitu seperti itu. Coding seperti biasa di file bar tersebut. Seperti itu. Kan tadi berarti kondisi yang ini sudah terpenuhi.
pengecekannya. Nah, sekarang kalau kita jalankan kembali, ini kan file contoh file sudah ada, kita jalankan kembali. Harusnya nanti masuk ke fase file sudah ada. Jadi dia tidak perlu membuat duplikat ataupun membuat copy filenya gitu. Kita coba jalankan. Nah, muncul nih pesan keduanya. File sudah ada nih. Tidak boleh kita buat lagi. Duplikat dia nanti. Kalau misalnya teman-teman membuat filenya lagi, kita membuat file kembali, dia akan jadi duplikat. Seperti itu. Artinya ini sudah berjalan. Nah, bagaimana kita supaya bisa error? Oke, di sini saya kasih misalnya sebuah, nah maksud kita adalah hmm, kita jadikan misalnya nol. Ya, kita coba apakah dia akan masuk ke fase error tersebut. File is null, kata. Admin file. Ini sudah termasuk dari tadi error handling. Dia masih di fase terminal. Tidak mengalami crash sampai ke masuk ke problem seperti itu. Walaupun yang tadinya pesan errornya seperti padahal kita harapkan ada muncul an error occur, tapi ternyata filenya adalah null seperti itu. Tapi ini sudah termasuk error handling ini, tidak mengalami crash, tetap muncul pesan errornya di terminal seperti itu. Ini kita balikin. Artinya dengan perintah seperti ini, teman-teman sudah bisa membuat sebuah file baru tanpa melakukan membuat file manual. Gitu. Ini membuat sebuah filenya, melakukan create file. Gitu. Sekarang ini saya matikan. Selanjutnya, setelah file baru tersebut dibuat, kita bisa melakukan tadi, kita write, kita tulis filenya tersebut. Jadi dia supaya ada isinya tadi. Kalau tadi teman-teman perhatikan di sini kan tidak ada isinya nih, kosong. Kita membuat file baru. Namun sekarang ini saya hapus saja. Supaya nanti kita coba akan jalankan. Oke, yang tadi file tadi sudah saya hapus. Lalu di sini kita akan membuat sebuah file, lalu isikan beberapa teks ke dalam file tersebut. Jadi tidak kosong gitu filenya ketika berhasil dibuat. Nah, di sini agak berbeda dari ketika membuat sebuah file baru tadi. Namun di sini kita akan menggunakan package kedua yaitu file writer. Gitu. Artinya dia akan membuat sebuah file sekaligus kita isi beberapa teks ke dalam filenya gitu. Lalu di sini sama, masih sama, kita buat sebuah objek baru. Lalu di sini adalah untuk fungsi dari membuat objek sekaligus membuat sebuah filenya nanti sama seperti tadi contoh file Java. Jadi ini fungsinya tadi untuk membuat sebuah file baru. Nah di sini perintah yang berbedanya kita bisa menulis file. Kita panggil tadi objeknya, lalu kita panggil sebuah metode baru namanya write, tuliskan gitu. Untuk menulis, nah, di sini kita isilah beberapa kata. Nah, ada hello world Java file seperti itu. Lalu di sini teman-teman wajib menggunakan perintah close supaya untuk mengakhiri dari isian berikut ini. Kalau ini saya matikan, ini tetap akan dijalankan seperti itu. Kita coba ya. Oke, ini berhasil menambahkan teks ke file gitu, seperti itu. Oke, berarti sekaligus. Nah, sekarang kalau menggunakan perintah ini, teman-teman sudah berhasil membuat sebuah file baru sekaligus. Nah, ini tadi. Ketika teman-teman tidak menggunakan perintah close tadi, walaupun ini berhasil membuat file dan menambahkan teks sudah masuk, ternyata teksnya tidak tersimpan. Nah, itu pentingnya perintah close. Ketika teman-teman ini misalnya membuat seperti ini, sekarang teks ini otomatis sudah bisa dibuat dan sekaligus bisa ditampilkan nanti. Ini kita hapus lagi. Sekarang ini, sekarang sudah ada perintah write untuk menulis dan perintah close untuk mengakhiri tulisannya. Ini sama. Nah, kalau ini ketika jalankan, misalnya sudah saya clearkan, ini dijalankan. Nah, sekarang
berhasil menambahkan teks ke file. Jadi dia sekaligus dua aksi dilakukan, membuat sebuah file baru, lalu tambahkan teks ke dalam file baru tersebut. Kalau kita coba cek apakah benar berhasil tambahkan, sekarang ini merah. Kenapa merah? Karena itu tadi teksnya berhasil tambahkan. Jadi, ada nama teks tadi, Hello World Java Files. Ada kelas interface. Nah, ini kan error nih, karena dia menganggap mungkin ini sebuah kelas gitu. Tapi ya, tak apa. Yang penting kita sudah berhasil menambahkan teks ini ke dalam file baru tersebut. Seperti itu. Ini kan tadi kalau teman-teman perhatikan, artinya ini menggunakan namanya fitur try catch error handlingnya. Ada satu lagi yang namanya fungsi tadi. Bisa kita menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan try the resource. Artinya dia akan mencoba segalanya dengan resource yang ada. Gitu. Seperti itu. Ini kita hapus saja. Oke, di sini. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan yang file writer tadi. Kalau tadi kan file writernya di dalam kurung kerawat. Tapi kalau dengan try with resource, file yang ini akan masuk ke dalam ataupun try ini akan menjadi sebuah metode try. File writer dan segala macam. Lalu di sini baru kurung kerawalnya. Lalu ini sama seperti ini, masih sama seperti tadi. Nah ini kalau ketika teman-teman jalankan perintah ini, maka dia akan juga bisa berhasil menambahkan teks ke file sekaligus membuat file baru. Sama kan dengan perintah tadi? Jadi ada dua cara untuk bisa menulis ataupun membuat sebuah file baru sekaligus mengisikan teks ke dalam file baru tersebut. Seperti itu. Jadi ada dua cara. Bisa pakai try catch seperti ini atau menggunakan try with resources. Sekarang muncul nih sebuah masalah baru. Bagaimana nih? Ini kan sudah kita tambahkan teks ini. Bagaimana kalau misalnya kita ingin misalnya tambahkan baris kedua gitu di file di teksnya gitu ataupun di file tadi tidak hanya serta-merta kan tadi hello world di Java file atau hello world Java files misal sudah tampil dan masuk ke dalam filenya. Ini kalau misalnya saya duplikasi misalnya file pengen kita ganti kalimat ataupun teksnya menjadi pada baris kedua dua. Nah, harapannya teks ini akan muncul di baris kedua gitu. Pengennya seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Apakah ini akan misalnya tampil di baris kedua atau malah istilahnya istilahnya mengganti isi file dari sebelumnya gitu, overwriting. Jadi dia akan menyimpan isi file sebelumnya gitu. Pak, ini teman-teman perhatikan sini hello world with Java file ada 4 kata. Harapannya saya ini pengennya muncul di baris kedua, tidak di menimpa isinya. Kita coba. Oke, ini berhasil menambahkan teks ke file. Nah, namun, kalau teman-teman buka di sini, teksnya melimpah. Yang tadinya hello world Java file, sekarang ditimpa isinya menjadi ada tambahan pada baris kedua. Padahal pengen saya adalah ini muncul hello world. World Java file pada baris kedua ini muncul di baris kedua, bukan menimpa isi file sebelumnya. Tidak melakukan overwriting, jadi tidak ditimpa. Gitu. Saya pengen tak mau seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman tambahkan konsep di sini. Ini kan tadi ketika ingin teman-teman membuat sebuah file baru nih, tambahkan konsep di ujung sini, koma, lalu kasih true. Konsepnya true ini apa, Pak? True ini berfungsi tadi supaya ketika ini dijalankan, ini ada parameter append. Artinya dia akan menambahkan teks tersebut di baris ataupun uh, uh, setelah teks yang tadi, setelah isi tadi ataupun di baris berikutnya gitu. Kalau ini misalnya teman-teman jadi compose ya tadi paling juga. Tapi kalau pakai append true artinya baris ini teks ini akan istilahnya muncul setelah baris dan teks ini Pak. Oke. Ini kan tadi ini seperti ini. Saya ganti deh dengan hello world biasa misalnya.
Ini saya kalau saya jalankan sekarang. Oke, berhasil tambahkan teks file. Nah, sekarang dia tidak melimpah isi teks tadi, tapi muncul setelah kedua hello world lagi. Artinya sekarang dia sudah tidak menyimpan teks sebelumnya. Dia akan menambahkan di baris akhir pada teks tersebut, teks barunya. Nah, supaya dia muncul di baris kedua, teman-teman tambahkan saja. Karena di sini plus n. Nah, ini otomatis sesuai yang kita inginkan gitu. Dia akan muncul di baris kedua ketika ini dijalankan. Nah, kita jalankan kembali. Ini sudah berhasil menambahkan teks ke file. Nah, sekarang dia muncul di baris kedua seperti itu. Jadi dia tidak muncul di baris seperti ini lagi, nanti muncul banyak lagi. Tapi dia sudah muncul di baris berikutnya. Seperti itu. Ini contoh penggunaan ataupun tadi kita sudah membuat sebuah file, lalu kita sudah menulis isi file tersebut. Bisa menggunakan metode try catch atau pakai try with resources. Nah, supaya tidak dia menimpa isi error teks tersebut, kita bisa pakai konsep namanya append true gitu. Kasih dia jadi true. Ini kalau kita misalnya saya ganti misalnya jadi false. Kalau saya jalankan kembali, ini kan konsep ini kita jalankan. Dia sudah berhasil menambahkan teksnya ke file. Kita cek, hilang. Teks sebelumnya hilang. Dia melakukan tadi, ditimpa dia teks tadi. Malahan dia menghapus teks sebelumnya, isi dia di baris kedua. Ini kan karena kebetulan ada slash n, dia enter ke bawah. Kalau ini saya hapus, sebenarnya tadi dia melakukan overwriting gitu. Itulah pentingnya tadi false pada append tersebut. Kalau teman-teman mau ingin dia tidak menimpa isi teks tersebut, ya pakai append true. Dia akan masukkan teks tersebut di akhir uh, codingannya gitu, ataupun baris teksnya gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman pakai dan jalankan kembali, dia tidak melakukan overwriting, dia akan ke baris berikutnya. Seperti itu. Ini contoh konsepnya. Jadi sudah kita melakukan create dan juga membuat sebuah file baru. Sekarang kita juga bisa menghapus file nih. Kalau dari tadi kita hapus dari sini nih. Kita klik kanan, hapus seperti itu. Di Java kita juga bisa memungkinkan hapus file tanpa harus melakukan manual. Gunanya apa Pak nanti? Nah, ini gunanya nanti ketika misalnya melakukan teman-teman ada melakukan upload gambar gitu. Lalu upload gambar, teman-teman pengen hapus nih gambar sebelumnya untuk kita ganti misalnya gambar baru. Nah, teman-teman bisa menggunakan konsep seperti ini. Ini sama seperti tadi. Ini ada method main. Nah, di sini bedanya kita panggil package filenya. Nama filenya apa? Karena dia berhubungan dengan file, maka kita akan manggil package dari file. Tapi kalau yang kita tadi istilahnya melakukan ini istilah manipulasi isi teks pada file, maka kita akan panggil package file writer-nya. Jadi kalau berhubungan dengan file nanti bisa mau membuat file baru, mau menghapus file, itu bisa menggunakan package namanya file. Lalu sini kita panggil nih, contoh file dari Java. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau pakai seperti ini, tagnya seperti ini, artinya itu nanti teman-teman bisa membuat sebuah file. Ini kan, ini akan dibuat di satu direktori yang sama. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini kan, ini di dalam satu direktori yang namanya praktek. Gitu. Kalau teman-teman misalnya pengen buat misalnya berbeda di beda folder, ya tinggal tambahkan ya, karena apa gitu. Di direktori mana misalnya ada di game misalnya titik dua, seperti itu. Dia akan otomatis akan membuat di direktori D filenya. Tapi karena kalau pengen teman-teman di satu direktori atau satu folder yang sama bisa seperti ini. Nah, hapus file ya tadi dia akan cek nih. Nih kita akan cek filenya ada tidak. Nah, lalu sini pengecekannya if object file panggil dari objeknya, lalu panggil method delete-nya. Kita akan hapus file tersebut. Lalu kita akan tampilkan nanti apakah filenya berhasil dihapus. Nama filenya apa? Berhasil dihapus. Atau kalau gagal, file gagal dihapus. Seperti itu. Bisa aja.
Ketika misalnya ini sudah dihapus, teman-teman ingin jalankan kembali, dia akan masuk ke file gagal dihapus. Nah, ini sekarang, ini kan file contoh file Java sudah ada nih. Nah, ini teman-teman perhatikan. Ini sekarang filenya masih ada, maka dia tidak ada garis. Nanti ketika ini berhasil dihapus, dia akan nanti bergaris ada seperti kayak coretan. Artinya file tersebut sudah tidak ada di dalam folder praktek seperti itu. Kita coba jalankan. Oke, file contoh file Java berhasil dihapus. Nah, teman-teman kalau buka sidebarnya itu sudah tidak ada lagi. Namanya contoh file Java. Nah, kalau Visual Studio Code menandakan dia bahwasanya file tersebut sudah tidak ada ataupun sudah bisa dihapus, itu dia dikasih coretan. Artinya file ini sudah tidak ada di dalam direktorinya, sudah dihapus gitu, ataupun hilang, Pak. Dikasih coretan. Artinya ini file ini sudah bisa dihapus dan tidak ada lagi di dalam folder praktek seperti itu. Nah, kalau ingin misalnya masuk ke fase ini ya tinggal jalankan kembali aja. Nah, ini file gagal dihapus. Ya, filenya sudah hilang. Artinya kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka otomatis masuk ke kondisi seperti itu. Oke, ini mungkin melakukan operasi IO input dan output pada operasi file. Jadi kita sudah membuat sebuah file baru, menambahkan isi teksnya, lalu kita hapus filenya dengan codingan tanpa melakukan manual seperti itu. Ada yang ingin tanyakan teman-teman semua terkait materi ini? Adam gimana? Apakah ada yang ingin tanyakan terkait tadi error handling dan juga operasi file? Gimana Adam? Ada yang ingin tanyakan terkait error handling exception dan juga tadi operasi file? Teman-teman lain gimana? Ada yang ingin tanyakan? Oke, baik. Berarti tidak ada yang ingin ditanyakan dan berarti artinya teman-teman sudah cukup memahami materinya dengan baik. Oke, saya stop share, lalu saya share ke Tom tadi. Oke, artinya materi semua sudah kita pelajari. Untuk aktivitas belajar 4 lebih kepada bagaimana membuat aplikasi desktop menggunakan GUI, Graphical User Interface itu. Jadi teman-teman akan misalnya melakukan codingan, membuat tampilannya berdasarkan GUI itu. Ada alat bantu namanya GUI itu. Ini lebih cenderung pasti menggunakan untuk istilah tadi menggunakan NetBeans yang cocok. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan drag and drop tampilannya, komponen-komponennya, fungsi-fungsinya itu berbasis GUI. Jadi NetBeans. Oke, dan aktivitas belajar 15 ini database. Jadi teman-teman nanti selain bisa coding program, teman-teman juga harus bisa koneksikan dia ke ataupun terhubung ke database. Betul. Di data-datanya disimpan di database MySQL. Jadi dihubungkan antara MySQL dengan Java-nya. Seperti itu. Artinya materi sudah kita pelajari semua dari aktivitas belajar 1 sampai ke aktivitas belajar ke-15. Nah, untuk tugasnya gimana teman-teman semua? Sudah dikerjakan? Di sini deadline-nya besok ya. Kalau saya perhatikan jam 3 sore. Ini teman-teman di tugas 3 ada deadline-nya nih. Tanggal 1 Desember jam 3 sore tugasnya dikumpulkan terakhir. Nah, harapannya teman-teman kalau bisa dikumpulkan segera gitu.
Amin 1 sebelum deadline-nya, karena khawatir kayak di beberapa minggu lalu terjadi tadi penumpukan, eh, servernya lelet down karena tadi semuanya menyerbu untuk istilah submit tugas di hari terakhir gitu. Kalau bisa ya di hari inilah teman-teman submit tugasnya gitu. Mumpung masih lancar koneksi di sini, bisa diakses dengan mudah, yang bisa di istilahnya upload tugasnya dengan lancar ya, teman-teman submitlah segera tugasnya gitu. Kayak tadi saya bisa kasih nilainya gitu, seperti itu. Karena khawatir kalau teman-teman di akhir besok, misalnya besok kalau teman-teman upload, ini website e-learningnya akan misalnya servernya penuh, padat, akan lambat nanti dan akan memicu error. Jadi harapannya sekaligus reminder teman-teman, harapannya membuat tugas ataupun mengumpulkan tugasnya segera Amin 1 lah kalau bisa, supaya terhindar tadi yang tidak diinginkan. Jadi tugas ketiga di sini teman-teman itu tadi membuat sebuah eh, manajemen restoran. Jadi di sini membuat sebuah kelas abstrak. Ini sudah kita pelajari bersama di tuat sebelumnya. Di tuat 3 tentang abstrak dan inheritance, menu item. Lalu ada 3 kelas turunan dan buat kelas menu, kelas pesanan, implementasi konsep inheritance, enkapsulasi. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Dan ada pengecualian atau exception, error handlingnya gitu. Dan juga ada program menu utamanya gitu. Dan juga ada implementasikan nih di operasi IO tadi, operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah teks seperti itu. Dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dalam dan memuat isi dari file teks. Jadi sudah kita pelajari tadi, membuat file baru bagaimana, membuat isi teksnya bagaimana, dan istilahnya melakukan hapus filenya. Ya, ini tugasnya di sini sudah yang mengumpulkan 6. Nanti setelah ini saya akan cek koreksi tugasnya. Kalau misalnya ada kekurangan atau perlu direvisi, saya kasih komentar. Kalau yang sudah, berarti sudah aman tugasnya seperti itu. Oke, terkait tugas ada yang ingin tanyakan ataupun materi hari ini? Jadi sebagai reminder, tugasnya dikumpulkan paling lambat besok hari jam 3 sore gitu. Jadi tersisa waktu teman-teman untuk mengerjakan adalah satu hari 23 jam 59 menit. Usahakan teman-teman mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Kalau bisa Amin 1 deh untuk kumpulkan tugasnya supaya tadi terhindar dari yang tidak diinginkan, servernya lambat nanti atau bahkan bisa jadi servernya down karena tadi diserbu oleh semua orang untuk mengumpulkan tugas, karena tadi deadline-nya adalah besok gitu. Apalagi deadline jam 3 sore, itu biasanya nanti dari jam 12 ke atas itu akan sudah mulai error gitu karena servernya padat. Jadi ini tugas 3-nya. Bukan hanya tugas 3 aja, teman-teman juga harus mengumpulkan tadi. Tugas 2-nya dikumpulkan juga, karena juga berhubungan besok juga terakhirnya, besok malam. Jam 23.59 besok malam. Itu juga harus dikumpulkan. Ini saya cek beberapa orang. Oke, sudah 12 orang yang mengumpulkan. Itu yang masih yang saya belum kasih nilai itu biasanya ada yang kurang gitu. Dia hanya mengumpulkan videonya saja, tidak mengumpulkan laporan pengerjaannya gitu, berupa shortcutnya. Jadi saya tidak bisa nilai gitu, secara maksimal tugasnya gitu. Tapi kalau sampai detik mungkin sampai subuh besok pagi ataupun besok pagi, kalau misalnya masih belum diperbaiki ataupun revisi tugasnya, mau tidak mau berarti nilainya tidak maksimal yang saya berikan. Karena saya tidak bisa cek shortcutnya seperti apa gitu. Kalau hanya berdasarkan videonya saja seperti itu. Jadi yang masih kategori 2 ini tolong segera direvisi tugasnya seperti itu. Begitu juga di tugas 1, teman-teman juga harus mengumpulkan nih. Deadline-nya juga besok malam juga seperti itu. Yang sudah mengumpulkan ada sekitar 13. Dan ada 2 orang yang belum saya nilai gitu. Kenapa belum dinilai? Itu tadi kekurangan pada file laporannya gitu. Tidak ada file laporan pengerjaan tugasnya yang berupa isi shortcode-nya itu.
Jadi saya tidak bisa nilai nih sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan oleh pihak UT. Jadi kalau hanya berdasarkan video kan saya kurang tahu gimana bentuk shortcode aslinya seperti apa. Jadi kalau dikerjakan dan dilampirkan juga file laporan dan file shortcode-nya itu bisa saya nilai gitu segera. Nah, seperti ini sudah saya nilai, berarti ada 11 orang yang sudah saya nilai, kasih nilainya. Nah, dua lagi ya harap direvisi tugasnya. Lampirkan apa yang saya kasih komentari gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman harap perhatikan apa kekurangan dari tugasnya seperti itu. Untuk aktivitas belajar 12, setelah ini saya akan cek yang kurang harap segera diperbaiki dan ditambahkan supaya tadi nilainya lebih maksimal tugasnya. Dapat itu. Kok ada yang ditanyakan terkait tugasnya ataupun materi hari ini? Adam gimana? Ada yang ingin tanyakan terkait tugas ataupun sudah mengumpulkan tugasnya semua Adam? Baik itu tugas satu, dua, dan tiganya. Halo Adam gimana? Tugasnya sudah dikumpulkan? Tugas satu, dua, dan tiganya. Teman-teman yang lain jangan lupa ya tugasnya dikumpulkan dan dikerjakan supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai dari tugasnya gitu. Karena itu tadi mungkin khawatir kalau teman-teman tidak mengumpulkan tugasnya, ya teman-teman tidak punya nilai gitu dari eh, eh, mata kuliah ini gitu. Bisa saja jadi mahasiswa teman-teman menjadi mengulang mata kuliah gitu seperti itu. Jadi harapannya teman-teman sudah mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan segera supaya saya bisa mudah untuk memberi nilai. Gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan baik itu tugas ataupun materi hari ini, mungkin saya rasa sudah cukup untuk pertemuan web hari ini. Adam gimana Adam? Ada yang ingin tanyakan? Oke, mungkin tidak ada dari Adam. Baik, kalau tidak ada, mungkin itu saja untuk pertemuan web kita pada hari ini ataupun sore hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan untuk meluangkan waktunya untuk bergabung ke dalam web hari ini. Dan ini mungkin web kita terakhir di mata kuliah hari ini dan ataupun semester ini gitu. Jadi teman-teman sudah artinya sudah menyelesaikan mata kuliahnya dengan baik gitu. Dan mungkin ini terakhir dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Selama pelaksanaan tuak dari tuak kedua, tiga, dan empat, apabila ada salah kata, salah ucapan, ataupun salah penyampaian materi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa di kelas berikutnya.